Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya, aturan-aturannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Wa tahafadha ma yanbaghi lahu, wa tahafadha, dan dia menjaga diri ma perkara yang bagi yang sepantasnya lahu bagi dia, ayat tahafadha, untuk menjaga diri. Kafara ma qablahu, maka Ramadan tadi akan menutupi kafara dosa qablahu, sebelumnya. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang puasa Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya dan menjaga diri dari perkara yang semestinya dia menjaga diri darinya, maka Ramadan tadi menutupi dosa yang sebelumnya. Insyaallah. Harus mengetahui batasan-batasan puasa Ramadan itu. Apa yang membatalkan puasa? Inilah pentingnya ilmu agama. Syarat rukunnya puasa bagaimana? Bagi wanita bagaimana? Kalau dalam keadaan haid bagaimana cara mengqadha'nya? Jadi kalau orang itu mengetahui ilmu agama, nilainya lain, sehingga amalan-amalannya itu bernilai. Jadi ilmu itu ada nilainya. Kamu lihat dokter itu kasih resep, cuman tulisannya itu ya awur-awuran jelek sekali. Tapi yang nulis ini pakai ilmu, dia nulisnya itu pakai ilmu, akhirnya ada nilainya. Orek-orek 50.000. Tapi kalau tidak punya ilmu, tulisannya tidak ada nilainya. Ya, begitu juga agama, orang yang punya ilmu agama itu jadi bernilai. Puasa, tahu aturan-aturan puasa dengan baik. Dengan puasa yang ngawur, seperti sebagian orang-orang kampung yang puasanya itu ngawur. Maghribnya kapan? Pokoknya kalau ada kelelawar keluar ya maghrib. Ini orang-orang kampung ini nggak tahu batasan maghrib, nggak tahu batasan imsak. Lah puasanya ya bagaimana? Nggak tahu batasannya. Mulainya nggak tahu, akhirnya nggak tahu. Adab-adabnya puasa tidak dijaga. Puasa tapi menggunjing orang terus. Maka nilainya jadi berkurang karena tidak tahu aturan-aturan puasa. Ilmu agama itu ada nilainya yang sangat tinggi di sisi Allah. Kalau ilmu dunia ya nilainya di dunia. Sekarang orang yang punya ilmu kedokteran, apakah ilmu dia itu ada nilainya di tengah-tengah pertanian? Kan nggak ada nilainya. Dokter memberi resep mengenai obat-obat kayu, obat-obat tikus, maka dia tidak ada nilainya. Ya enggak? Ya. Begitu juga insinyur pertanian kasih resep-resep mengenai kedokteran juga enggak akan ada orang terima, ditertawakan, malah dianggap orang gila. Begitu juga ilmu-ilmu dunia ini nanti di akhirat juga sudah tidak ada nilainya apa-apa.
Di sisi Allah tidak ada nilainya. Walaupun profesor, doktor, PhD, ya, jenderal petak, ya, tapi nggak bisa sholat, nggak tahu syaratnya sholat, rukunnya sholat, ya itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Orang jahil. Ya. Ini kamu ketur renungi ini. Ya. Jadi kita ini harus berpikir yang benar. Walaupun dia bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin apa, tapi nggak ngerti syarat rukunnya puasa, ya dia ini orang nggak ada nilai di sisi Allah. Ya. Kalau di sisi manusia ada nilai mungkin, di dunia ada nilai, di sisi Allah nggak ada nilai. Nanti di akhirat sama sekali tidak ada nilainya juga ilmunya itu. Karena di akhirat sudah nggak perlu pesawat terbang. Ya. Di akhirat itu alamul qudrah, alam kekuasaan Allah itu ditampakkan langsung tanpa asbab. Orang ahli surga duduk di kursi, saya kok ingin pergi ke sana, langsung kursinya terbang. Nggak usah pakai mesin, nggak usah pakai bensin. Nah, kalau alamnya seperti itu, untuk apa ilmu teknologi? Nggak ada gunanya. Kalau ingin makan, saya kok ingin makan. Baru ingin saja makanan sudah datang di depannya menurut seleranya. Berarti ilmu permasaan, tata boga nggak ada gunanya. Ya kan? Saya ingin punya bangunan, langsung bangunan jadi. Saya pengen istana dari emas, langsung jadi. Ilmu teknik sipil nggak ada gunanya. Ya. Ilmu polisi juga tidak ada gunanya. Ya. Karena di surga nggak ada maling. Ya. Maling semua sudah ditaruh di neraka semua. Ya. Kecuali yang tobat. Ya. Ilmu politik juga nggak ada gunanya. Semua jadi raja semua di surga Allah. Ya. Ilmu kedokteran nggak ada gunanya, karena nggak ada orang sakit di surga. Yang sakit di neraka semua. Ya. Ilmu perawatan kulit, nah, nggak ada gunanya di sana. Semua orang cantik semua, ganteng semua, nggak ada yang korengen, nggak ada. Ya. Panu nggak ada. Ya. Saya bicara ini karena ini ada santri-santri Ramadan di Pondok Putri ini biar dengar. Ini pentingnya ilmu agama itu kayak begitu. Kecantikan di surga bukan dari make up, tapi kecantikan di surga dari air wudhu dan tangisan waktu malam. Kerajaannya bukan dari hasil politik, kerajaannya hasil baca surat Ikhlas 10 kali tiap habis sholat. Barang siapa baca surat Ikhlas habis sholat 10 kali, dia dibangun istana di sana. Jadi setelah sampai di sana itu baru tahu ilmu agama ini, masya Allah hasilnya kayak begini. Tapi kalau di dunia, kamu ngaji apa bisa jadi pegawai negeri? Katanya orang-orang, kamu ngaji terus jadi hafid Quran bisa jadi pegawai negeri toh? Memang saya tidak ingin jadi pegawai negeri, saya ingin punya pegawai kok. Ganti kalau kamu jadi profesor apa bisa masuk surga? Apa ada nilainya? Ini bukan mau caci mencaci, bukan, tapi merenung.
Jadi orang itu dalam kesibukan dunia itu jangan kemudian lupa dengan agama. Dalam kesibukan belajar ilmu dunia jangan kemudian meremehkan ilmu agama. Ya, tetap belajar sekemampuannya. Minimal taklim tiap hari, fadilah amal setengah jam. Itu juga sudah bagian dari belajar ilmu yang sangat tinggi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-salawatul khamsu. Salat yang 5 wal jum'atu ilal jum'ah dan Jumat sampai Jumat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhana dan Ramadan kepada Ramadan yang lain. Mukaffiratun adalah penutup-penutup madusa bainahunna di antaranya. Idza stunibat al-kabairu bila dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim. Di salat yang 5, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan lagi, penutup dosa di antaranya selagi dosa-dosa besar dijauhi. Maksudnya kalau orang itu berbuat dosa besar, maka dia harus tobat secara khusus. Tapi dosa-dosa kecil akan diampuni sebab sholat, Jumatan dan Ramadan. Nah, dosa besar itu apa? Nah, ini pembahasannya panjang ya. Sebesar-besarnya dosa yaitu syirik ya. Mensekutukan Allah ya. Menuhankan selain Allah ya. Di antara dosa besar durhaka pada orang tua ya. Di antara dosa besar adalah zina, membunuh. Biasa dosa-dosa besar. Mencuri juga biasa dosa-dosa besar. Maka ini harus ada tobat secara khusus. Tapi wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kadang-kadang dosa itu dikira kecil, ternyata besar di sisi Allah. Nah, di antara dosa besar yang kadang-kadang tidak disadari adalah melecehkan amalan agama. Tidak mengamalkan amalan agama itu lain. Tapi melecehkan ini dosa besar. Banyak orang melecehkan sholat, melecehkan sholat taraweh. Sholat taraweh itu sunnah, tidak wajib, sunnah muakkadah. Tetapi kalau dilecehkan jadi dosa besar. Siwak itu sunnah, tapi kalau kamu melecehkan jadi dosa besar. Bahkan bisa jadi kufur kalau penghinaan itu. Karena kalau kamu tahu itu sunnah Nabi kemudian dihina, maka jadi kufur. Ini dosa sebesar-besarnya dosa. Ini kadang-kadang orang tidak tahu. Jadi melecehkan agama, melecehkan salah satu amal Nabi, sunnah Nabi, ini bagian dari sebesar-besarnya dosa. Jadi kalau tidak mengamalkan lain, tidak mengamalkan lain. Orang tidak ke masjid, nah, ini satu kerugian besar. Tapi kalau menghina masjid jadi kufur. Banyak orang pergi ke masjid, kemudian kencing di masjid dengan sengaja menghina, jadi kufur. Jadi sebesar-besarnya dosa. Karena ini penghinaan. Jadi menghina amalan agama ini sebesar-besarnya dosa. Karena ini berarti menentang agama. Maka itu harus dijauhi betul-betul. Kalau tidak bisa mengamalkan, astagfirullah, astagfirullah, itu kalau begitu. Jangan dilecehkan. Kalau dilecehkan jadi penentangan, jadi sebesar-besarnya dosa jadinya. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun min Qudha'ah. Telah datang seorang laki-laki dari suku Qudha'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqal,
Inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitu shalawatil khamsa, dan aku salat 5 waktu. Wa sumtu ramadhana, dan aku puasa bulan Ramadan. Wa qumtuhu, dan aku salat dalam bulan Ramadan. Wa ataitu zakah, dan aku membayarkan zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadza, barang siapa mati ala hadza, atas amalan ini, kana minas siddiqin, adalah dia termasuk orang-orang siddiqin, orang-orang yang mantap imannya. Wa syuhada, dan termasuk golongan orang-orang mati syahid. Rawi Bazar bin Hizam bin Hibban. Tapi ini jangan salah paham, ini bukan berarti menafikan amalan-amalan yang lain hadis ini. Kan di sini tidak ada haji. Di sini tidak ada haji, tidak ada umroh. Ini maksudnya hadis seperti ini, orang itu memang belum mampu haji, maka dia tidak cerita mengenai haji. Pada waktu itu tidak ada perintah untuk jihad, maka dia tidak bicara mengenai jihad. Jadi orang itu kalau sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, baginda Rasulullah utusan Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, malamnya sholat, bayar zakat, maka ini sudah termasuk orang yang tingkatnya sangat tinggi di sisi Allah, termasuk orang siddiqin, orang yang mati syahid. Wa taqaddama hadis Umar alaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, di dalam waktu haji wada, inna awliya Allahil musallun, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang sholat. Ini ada orang ngaku wali tapi nggak pernah sholat. Ini wali gendeng namanya. Inna awliya Allahil musallun, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang sholat. Wa man yuqimus sholawat al-khamsa, barang siapa menegakkan sholat yang 5, allati katabahunna, yang mewajibkannya Allah. Wa yasumu Ramadan, dan dia puasa Ramadan. Wa yahtasibu shaumahu, dan dia berharap pahala dari puasanya. Wa yu'ti zakah, dan dia membayarkan zakat. Ini terusnya hadis yang dulu itu, maka dia termasuk siddiqin dan syuhada. Masya Allah, keliru ini, keliru ya. Apa itu? Dia termasuk aulia Allah. Inna awliya'ul musallun, waman, dan orang itu, apa itu penjelasannya gitu. Waman yuqimus shalawatal khamsa allati katabun wa yasumur Ramadan wa yahti shaumahu wa yu'ti zakah. Jadi, dan orang yang menegakkan sholat yang difardukan Allah, puasa Ramadan, dan berharap pahala dari puasanya dan membayar zakat. Inilah wali-wali Allah. Jadi mudah jadi wali-wali Allah itu. Dan ini tentu yang dimaksud sholat yang sebenarnya. Sholat itu, kalau sholat yang sebenarnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang itu sholat sebenarnya, maka pasti akan timbul sifat ketaatan total kepada Allah. Dan kalau orang itu sholat yang sebenarnya, pasti dia akan ada keinginan untuk menjalankan seluruh amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau kita
dikasih tahu orang-orang sholat itulah wali-wali Allah. Terus kamu jangan berpikir, oh kalau begitu sholat tok nggak usah, yang lain-lain sudah jadi wali. Tidak seperti itu. Kalau sholat itu sholat yang sebenarnya pasti menggerakkan orang itu untuk amal-amal kebaikan semuanya. Kalau sholat itu sholat yang sebenarnya waktu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Sudah otomatis habis sholat dia akan ada gairah untuk mengamalkan seluruh kebaikan, maksudnya begitu. Ini sholat yang sebenarnya. Jadi jangan memahami hadis itu dipotong-potong. Sudah saya ambil satu kalimah ini sudah cukup, nggak usah panjang-panjang. Wali Allah adalah orang yang sholat, titik. Jangan, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah ini. Ya, ini tentu saja pemahaman yang keliru. Maka sudah sering saya katakan, anggap seluruh hadis itu seperti hadis yang satu, anggap seluruh ayat Quran seperti ayat yang satu. Maknanya harus dikumpulkan semua, diamalkan semua. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul mimbar, hadirlah kamu semua ke mimbar. Fahadarna, maka kami pun hadir ke dekat mimbar. Falamma artaqa darajatan, ketika Nabi naik satu tingkatan dari mimbar, karena tingkatan mimbar Nabi itu 3. Qala, maka baginda mengatakan amin. Falamma artaqa darajatan tsaniyah, ketika dia naik tingkatan yang kedua dari mimbar beliau, qala, maka beliau mengatakan amin. Falamma artaqa darajatan tsalitsah, ketika dia naik ke tingkatan yang ketiga, qala, maka beliau mengatakan amin. Falamma nazala, ketika beliau telah turun, kulna, maka kami mengatakan ya Rasulullah, sami'na, kami telah mendengar minka dari engkau al-yauma, pada hari ini, syai'an, sesuatu, makuna, yang tidaklah kami nasma'uhu, pernah mendengarnya. Hari ini kami telah mendengar sesuatu yang kami tidak pernah mendengarnya dari engkau. Jadi naik mimbar amin, naik lagi amin, saya tidak pernah mendengar seperti ini sebelumnya. Qala, baginda mengatakan inna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril aradoli, dia menampakkan diri kepada aku. Ketika saya naik mimbar tadi, Jibril menampakkan diri kepada aku. Faqala, maka beliau mengatakan ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Celaka man adraka Ramadan, orang yang menemukan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka tidak diampuni lahu untuknya. Betul-betul celaka orang yang menemukan bulan Ramadan, kemudian dia mensia-siakan bulan Ramadan itu, sehingga akhir bulan Ramadan dosanya belum diampuni. Betul-betul celaka. Ibaratnya itu ada kesempatan sangat baik untuk diampuni, kok tidak mendapatkan ampunan, betul-betul celaka. Orang sakit keras, di depannya ada obat yang mujarab, kok nggak mau minum, betul-betul celaka. Orang dalam kehausan, kelaparan, di depannya sudah ada makanan halal, sudah dipersilahkan, nggak mau makan sampai mati kelaparan. Betul-betul celaka. Pedagang di pasar ada dagangan banyak, tinggal ambil murah, kalau dijual mahal nggak mau kulaan, betul-betul celaka. Maknanya begitu. Jadi begitu juga Ramadan ini kesempatan yang sangat besar untuk orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Kok sampai dia nggak diampuni? Ini tidak menghormati Ramadan,
tidak memperhatikan Ramadan betul-betul celaka. Qultu amin, maka aku mengatakan amin. Falamma raqitu tsaniya, ketika aku naik ke tingkatan yang kedua, qala, maka Jibril mengatakan ba'uda man dzukirta indahu, celaka orang yang engkau disebut di sisinya. Falam yusalli alaik, kemudian tidak membaca selawat alaika atas engkau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Betul-betul celaka orang yang Rasulullah disebut di sisinya, kemudian dia tidak membaca selawat, betul-betul celaka. Nah, ini orang di dunia ini yang paling berjasa kepada kita, ini Rasulullah. Dialah yang menuntun kita menuju surga Allah, menuju ridha Allah. Dialah semulia-mulianya makhluk, namanya disebut di sisi kamu, kok kamu tidak membaca selawat, betul-betul kamu ini orang ndablek nggak karuan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini yang pertama. Dan dengan membaca selawat itu, kamu akan dicucuri selawat oleh Allah 10 kali. Lah kok tidak menggunakan kesempatan itu, betul-betul celaka. Barang siapa yang lupa membaca selawat, berarti dia lupa jalan menuju surga. Dalam satu hadis sudah dikasih tahu ini loh jalan menuju surga, lah kok malah toleh, betul-betul celaka. Paham nggak? Jadi kalau disebut nama Rasulullah SAW, itu betul-betul kita ini mengucapkan selawat dengan penuh kecintaan, penuh semangat, penuh gembira. Karena jalan saya menuju surga, jalan menuju surga, jalan menuju rahmat Allah. Ini orang yang paling berjasa kepada aku, melebihi jasa ayah ibu seluruh dunia. Ini orang yang paling sayang kepada aku, melebihi sayangnya seluruh manusia di seluruh dunia. Maka kalau kita ini mendengar nama Rasulullah disebut itu harus betul-betul dengan gembira, seneng baca selawat. Fakultu amin. Falamma raqitu tsalisa, ketika aku naik ke tingkatan yang ketiga, qala, maka Jibril mengatakan ba'uda man adraka abawayhi, betul-betul celaka orang yang menemukan kedua orang tuanya. Al-kibaru, masa tua. Orang yang menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan orang tua sudah tua, maksudnya masa tua itu sudah menemui kedua orang tuanya, maksudnya orang tuanya sudah tua, begitu terjemahnya. Indahu, di sisinya, au ahaduma, atau salah satu kedua orang tua. Falam yudkhilahu, maka kedua orang tua itu tidak memasukkannya al jannata, surga. Qultu amin. Celaka orang yang menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, atau salah satunya kedua orang tuanya sudah tua, dan dia tidak bisa masuk surga sebab kedua orang tuanya itu. Karena dia tidak mau berkhidmat sama orang tua, tidak mau berbakti sama orang tua, sehingga orang tuanya tadi tidak bisa jadi asbab dia masuk surga. Betul-betul celaka. Karena diantara amalan yang pahalanya sangat besar adalah berbakti dengan orang tua. Berbakti pada orang tua itu amalan yang sangat besar nilainya. Dan juga sepantasnya toh anak berbakti sama orang tua itu. Lah kamu kok tidak mau berbakti sama orang tua? Berarti kamu itu menyia-nyiakan perkara yang sudah sangat-sangat mudah. Kalau suruh berbakti sama tetangga sih agak susah ya. Karena dia ini tidak punya jasa yang besar pada kita. Lah kalau berbakti pada orang tua itu kan wajar. Memang dia sudah sejak bayi, bahkan sebelum bayi orang tua sudah korban untuk kita. Jadi berbakti pada orang tua itu memang sudah tuntutan fitrahnya orang yang berakal.
Apalagi orang tua sudah tua lagi umurnya, waktunya dia lemah, waktunya kita berkhidmat kepadanya. Lah kok kita tidak mau berbakti, sehingga akhirnya orang tua itu tidak jadi sebab kita masuk surga. Betul-betul celaka ya. Maka dalam satu hadis dari dikatakan, orang tuamu itu adalah pintu kamu menuju surga. Terserah pintunya mau kamu buka apa mau kamu tutup ya. Tapi tentu saja orang tua itu harus kita berbakti kepadanya, kita harus ikram kepadanya, selagi orang tua itu tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu itu memaksa kamu untuk berbuat syirik, jangan kamu ikuti, tapi tetap juga berbuatlah baik kepada orang tua kamu selama masih di dunia ini. Jadi orang tua ini walaupun jahat, maksa kamu kepada kemaksiatan pun, tetap kamu harus berbuat baik sama dia, tapi jangan diikuti. Kalau dia menyuruh keburukan jangan diikuti, tapi tetap kita harus memuliakan dia, menghormati dia, berbuat baik kepada dia. Karena jasanya orang tua itu kepada anak itu sangat-sangat besar dan tidak akan bisa dibayar oleh anak itu dengan apapun. Walaupun kamu sudah khidmat seumur hidup untuk orang tua, toh belum bisa memenuhi jasanya orang tua. Karena orang tua itu dulu memelihara kita dengan harapan ya, semoga ini anak ini selamat, umur panjang, jadi besar, jadi sukses. Tapi kalau anak memelihara orang tua ini tidak seperti itu ya, dengan harapan kapan nih orang tua ini mati ya, iya ya. Cintanya orang anak kepada orang tua itu kebanyakan itu hanya cinta karena ingin dapat manfaat dari orang tuanya, bisa minta duit ya, dari orang tuanya. Tapi kalau cintanya orang tua kepada anak itu ingin korban untuk anaknya, ingin semua uangnya dikasihkan anaknya, ingin semua rumahnya kasihkan anaknya. Tapi kalau anak, kalaupun mau korban supaya nggak dimarahi nanti dikasih duit, maka tidak bisa dibandingkan pengorbanan anak untuk orang tua dengan pengorbanan orang tua untuk anak, nggak bisa dibandingkan, langit sama bumi. Kalaupun dulu ibu saya gendong saya 2 tahun, sekarang ibu saya sudah tua kan saya gendong 2 tahun, berarti sudah 0-0. Oh nggak bisa gitu. Ibu kamu dulu gendong kamu 2 tahun itu dengan penuh sayang, didoain supaya umurnya panjang ya. Kalau umpama kamu itu ibunya sudah tua, kamu gendong 2 tahun, mesti nggak begitu, dengan penuh sumpek kamu gendong ibu kamu. Jadi jasanya orang tua itu nggak akan bisa dibayar oleh anak. Maka kalau kita nggak bisa membayar, minimalnya itu tiap habis sholat anak itu mesti doa untuk kedua orang tua agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah.